Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah berusaha melepaskan ikatan yang berada di tangannya. Tak lama, seorang wanita masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu dengan membawa makanan. Tetapi dia terkejut mendapati wanita itu sudah tidak ada di sana. Meza. Tiba-tiba dari belakang, wanita tadi memukul kepalanya hingga pingsan. Setelahnya, wanita itu segera keluar dari sana, berlari menjauh agar bisa mendapatkan pertolongan. Namun belum juga wanita itu mendapatkan pertolongan, seorang pria yang merupakan kawanan perdagangan manusia wanita tadi menabraknya hingga mati. Mayat wanita tadi dikubur di belakang rumah oleh Yan Chuang. Guizi sempat mengeluh, karena dari semua wanita yang pernah mereka jual, hanya dia yang tidak menurut. Padahal mereka sudah mencarikan suami baik untuk dirinya. Chuang lalu minta Guizi menyusul Xiaoping dan Erkui agar mereka bisa membawa pulang lagi seorang wanita pengganti. Sebab uang mahar dari pria desa sudah mereka terima. Sementara dia akan menemui sang pengantin pria karena wanita yang dia beli telah mati. Berita tentang maraknya perdagangan manusia yang melibatkan wanita dan anak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Namun hingga sekarang, meskipun para polisi telah bertindak, titik terang tentang kejahatan human traffic ini belum membuahkan hasil. Hingga suatu hari, seorang polisi bernama Jie Feng mendapatkan petunjuk mengenai hal itu. Bersama 3 rekanannya, dia menuju sebuah desa pinggiran tempat seorang wanita bernama Feng Chuichi disekap. Berdasarkan informasi, dia dikurung di rumah seorang penguasa desa setempat bernama Liu Maji. Liu Maji biasanya keluar main kartu pada jam seperti ini, dan kemungkinan besar Feng Chuichi berada di rumah sendirian. Mereka berempat akhirnya sampai di sebuah desa. Chi lalu meminta Li dan Ma menyamar sebagai warga lokal untuk menemukan keberadaan Feng Chuichi. Chao standby di dalam mobil, sementara dia akan mendatangi tempat perjudian desa ini. Chuang juga telah sampai di desa itu juga, bertemu dengan Lao Wu untuk meminta maaf jika calon istrinya tertunda sesaat. Lao Wu tidak bisa menerima hal itu, sebab semua mahar serta biaya pembelian calon istrinya sudah dibayar lunas olehnya, dan dirinya ingin Chuang mengembalikan uang dengan bunga-bunganya. Chuang tidak mau, karena calon istrinya akan dia siapkan. Namun Lao Wu memilih menyerangnya. Tetapi karena dia kalah, Lao Wu segera meminta saudaranya menghajar Chuang. Semua orang dihajar habis-habisan, dan Chuang hanya mengatakan jika dia tidak pernah mengingkari bisnis yang mereka sepakati. Lau hanya perlu menunggu gadis yang dia inginkan, jadi lain kali bicaralah lebih sopan dengan dirinya. Chi sampai juga di tempat perjudian. Dia lalu masuk ke dalam menemui Liu Maji. Chi mengeluarkan tanda pengenalnya, yang kemudian meminta Liu Maji untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. Liu Maji jelas bingung dengan permintaannya itu, sebab jika ini ada hubungannya dengan perkelahian bulan lalu, bukankah dirinya sudah bertanggung jawab? Liu lalu memprovokasi orang-orang di sana, kalau orang di hadapan mereka ini telah menyamar sebagai polisi dan berusaha untuk menangkapnya. Chi menunjukkan rencananya kepada semua orang, mengancam mereka semua jika apa yang mereka lakukan ini adalah melanggar hukum. Jadi dia bisa saja menangkap mereka semua jika mereka mencoba menghalang-halangi penyidikan. Liu tidak takut dengan hal tersebut dan malah mengatakan jika di tempat ini dirinya lah hukum itu. Liu lalu memanggil sang bos preman penjaga di sana untuk menghancurkan polisi yang ada di hadapan mereka. Sementara itu di rumah Liu Maji, Li dan Ma berhasil menemukan Feng Chuichi. Mereka berdua lalu membawa Feng pergi dari sana. Namun pelarian mereka tak sengaja terpergok oleh Chuang. Sementara Chi masih bertarung di dalam sana, Li dan Ma dalam perjalanan menuju ke mobil agar bisa membawa Feng Chuichi. Namun karena pelarian mereka terpergok oleh Chuang, Chuang pun lalu mengerahkan warga desa untuk menghentikan mereka. Mendengar kalau calon istrinya dibawa, Liu segera menuju ke tempat Li dan Ma berada, meninggalkan Chi yang masih sibuk menghajar rekanannya.
Ma sempat menunjukkan lencana polisinya. Namun karena para warga tidak menginginkan ipar mereka dibawa keluar dari desa ini, mereka pun menghadang para polisi dengan sekuat tenaga. Liu yang datang ke sana menjelaskan kepada Ma jika wanita ini merupakan istri sah dirinya. Dia telah membayarnya, melakukan perjamuan pernikahan sampai menjalani pernikahan secara resmi. Semua warga pun membela mati-matian Liu, tak peduli meskipun sebenarnya mereka salah. Ci pun sampai di sana dan segera meminta rekanannya pergi dari sana. Ci menunjukkan pistol kepada para warga desa agar mereka membuka jalan untuk mereka. Chuang yang sudah berada di sana lalu mengatakan kepada Liu jika dia harus menghentikan mobil itu karena sebagai seorang suami dia harus membawa istrinya kembali ke rumah. Para penduduk desa yang terprovokasi menggulingkan mobil Ci, dan Chuang diam-diam memerintahkan Jilong mengambil putri Feng ke tempat ini. Melihat Feng dibawa orang-orang itu, mengingatkan sedikit kenangan Ci di saat kecil dulu dia kehilangan adik kandungnya. Ci marah, yang kemudian merebut Feng kembali dari tangan mereka meskipun dia harus terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Feng mempunyai niatan untuk keluar dari desa itu. Namun gara-gara dia melihat putrinya yang menangis memanggil namanya, Feng pun terpaksa kembali tinggal di desa itu lagi demi melindungi putri semata wayangnya itu. Ci tak bisa berbuat apa-apa lagi jika sudah seperti itu. Bahkan dia harus mendapatkan omelan dari atasannya atas tindakannya yang ceroboh itu. Kapten Wu tidak bisa membiarkan Ci bertindak sesuka hatinya sendiri. Maka dari itu, dia akan diskor sementara waktu agar dirinya bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Ini adalah puncak dari semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan Ci selama ini. Karena selama dia bertugas, seringkali dia bertindak barbar, sampai-sampai sering membuat para tersangka mengalami patah tulang. Liu berterima kasih kepada Chuang karena dia segera memberitahu para warga sehingga istri brengseknya tidak kabur dari desa ini. Chung marah mendengar kata-kata itu, sebab wanita ini adalah istrinya. Chuang kesal dengan sikap Liu selama ini, karena dulu mantan istrinya berhasil kabur dengan membawa anak mereka keluar dari desa akibat sikapnya yang kasar. Ini adalah peringatan terakhirnya dia berbuat kasar terhadap istrinya, karena jika dia sampai mengetahui lagi hal ini, maka dirinya akan membunuhnya kelak. Sementara itu, di lokasi pijat plus mas-mas, seorang pemuda culun bernama Shao Ping ingin menjajal Mr. P miliknya di tempat itu. Dia lalu bertemu dengan Xiao, dan nampak sangat terpesona oleh kecantikannya. Dia masuk ke dalam dan bertemu beberapa penjajah gembos di dalam sana. Mereka sempat menggoda Shao Ping, namun Xiao tak ingin melihat pelanggannya tergoda oleh mereka. Sesampainya di kamar, Xiao segera melucuti sepatu serta jaketnya dan mengatakan jika pijat harganya 50 yuan. Namun jika ingin lebih, dia harus membayar 100 yuan. Shao Ping malu mendengar itu dan mengatakan jika ini adalah kali pertamanya dia berhubungan. Shao Ping ingin sekali melepaskan keperjakaannya itu, namun dia ingin melakukan itu di rumahnya yang tak jauh dari sini. Xiao pun menuruti keinginan Shao Ping, dan dua orang penjaga salon itu ditugaskan untuk mengikuti Shao Ping. Tetapi diam-diam ternyata ini hanyalah bagian dari sebuah rencana, sebab rekanan Shao Ping telah menunggu di mobil agar bisa menculik Xiao dari tempat pelacuran itu. Sambil mengajak Ma makan, Ci menceritakan hukuman yang diberikannya dari sang kapten. Ci sebenarnya tidak kesal bila harus mendapatkan hukuman. Namun karena petunjuk yang mereka temukan ini merupakan sebuah terobosan dari kasus yang selama setengah tahun ini mereka tangani, dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ci lalu mendapatkan telepon yang mengabarinya jika Fang telah menghilang setengah bulan ini dalam usahanya mencari pekerjaan paruh waktu demi bisa membiayai kuliahnya. Flashback pun sedikit diperlihatkan saat Fang pertama kalinya bekerja di klub malam mahkota. Dia masuk ke dalam room karaoke untuk mengantarkan makanan kepada pelanggan di sana. Fang digoda oleh laki-laki hidung belang, namun karena dia menolak, membuat laki-laki itu kesal. Fang ditampar menggunakan segepok uang, serta tubuhnya disiram minuman keras oleh laki-laki itu. Dan keonaran di ruangan itu terdengar pemilik klub malam.
Hong lalu masuk ke dalam room untuk menghentikan keributan di sana dan mengatakan jika dia akan mengganti rugi apabila Pak Endu tidak puas dengan pelayanan mereka. Pak Endu tertawa mendengar itu dan memberikan segelas minuman yang dicampur puntung rokok kepada Hong agar dia mau meminumnya sebagai permohonan maaf. Tanpa ragu, Hong meminumnya dan Pak Endu yang tak puas dengan itu memberikan Hong segelas minuman lagi, tetapi kali ini bercampur dengan air liurnya. Hong menerima gelas itu, namun tiba-tiba dia menghantamkan gelas itu ke kepala Pak Endu. Pak Endut hanya bisa berlutut meminta maaf kepada Cheng karena dia telah berbuat onar di klub malam ini. Cheng pun mengiyakan permintaan maaf tersebut, namun dia harus meminum alkohol yang bercampur dengan gigi milik anak buahnya. Setelahnya, Hong menemui Fang untuk sekedar mengingatkan dirinya jika bekerja di sini dia pasti akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Fang hanya perlu menurut saja. Fang menangis karena tidak bisa melakukan itu dan memilih keluar dari pekerjaan ini meskipun dia tidak menerima gaji. Hong tidak bisa membiarkan hal itu terjadi karena masalah yang dibuatnya telah membuat kerugian besar. Jadi bagaimanapun caranya, dia harus tetap berada di sini sampai semua kerugian itu dia bayarkan. Hong lalu menemui Tuan Jin untuk bertanya tentang apakah gadis itu yang dia inginkan. Tuan Jin mengangguk dan meminta Hong mengajari gadis itu cara menjadi manusia karena dia harus mengingat berkembangnya klub malam ini itu semua berkat dirinya. Sang kepala desa sangat berharap Ci menemukan keberadaan Fang, sebab gadis ini akan menjadi mahasiswi pertama di desa mereka. Dia sering menelepon di nomor ini, dan mungkin ini bisa menjadi petunjuk dirinya. Segera setelah sampai di kota Ma, Ci menunjukkan foto Fang pada sang penjaga buku dan bertanya tentang apakah dia pernah melihat gadis ini. Dia mengiyakan pertanyaan Ci, dan mengatakan jika gadis itu dulu sering datang ke tempat ini, namun sudah lama sekali dia tidak pernah melihatnya. Ci lalu keluar untuk melihat papan pengumuman lowongan pekerjaan di depan kampus, dan menurut gaji serta fasilitas yang didapatkan, kemungkinannya Fang bekerja di sebuah klub malam. Di rumah penyekapan, Erqui nampak begitu sangat kesal karena Xiao terus berteriak dari dalam kamar. Erqui lalu masuk ke dalam sana, berniat memperkosa Xiao sebagai pelajaran agar yang lainnya tidak berbuat sama seperti dia. Tiba-tiba Erqui terjungkal, itu karena Guizhi menendangnya. Guizhi mengingatkan Erqui untuk tidak berbuat yang aneh-aneh, sebab wanita-wanita itu adalah barang berharga milik mereka. Erqui meminta maaf atas perbuatannya itu. Dia lalu keluar dari dalam sana. Guizhi lalu meminta mereka bertiga untuk patuh saja, sebab apa yang dilakukannya itu akan membuat kehidupan mereka jauh lebih baik daripada menjual diri di tempat pelacuran. Dia sudah merasakan semua kehinaan yang ada di dunia ini, tetapi semenjak dia mengikuti suaminya, hidupnya jauh lebih baik. Suaminya pasti akan menemukan orang baik untuk mereka, dan kelak kalian akan menjalani hidup tenang sebagai seorang wanita yang terhormat. Erqui dan Xiaoping kini berada di sebuah kedai makan langganan mereka. Xiaoping lalu bertanya tentang apakah dia pernah pergi ke klub malam mahkota. Erqui pun mengatakan jika dia belum pernah sekalipun pergi ke sana, sebab klub malam mahkota adalah tempat paling besar dan mewah di kotamu. Kakak mereka tidak memperbolehkan mereka mengusik tempat itu, karena berurusan dengan tempat pelacuran mewah akan membuat masalah yang lebih besar. Tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan itu. Mereka berdua lalu pergi ke sana. Erqui terlihat sangat senang bisa bersenang-senang di tempat itu. Namun sebenarnya tujuan utama Xiaoping mengajak Erqui ke tempat itu lebih disebabkan karena dia ingin menemukan keberadaan Fang, seorang gadis polos muda cantik yang memikat hatinya ketika mereka berjumpa di toko buku. Ci pun saat ini juga terlihat berada di klub malam mahkota, mencari keberadaan Fang di sana. Sementara itu di dalam, Fang terlihat sangat ketakutan karena Hong mencoba menawarkan dirinya kepada Tuan Jin. Fang lalu diseret menemui Jin dan hal itu dilihat oleh Ci beserta dengan Xiaoping. Ci berusaha menolong Fang, namun para penjaga di sana mencoba menghentikan dirinya. Ci mengamuk membantai para penjaga di klub malam itu. Sementara Erqui dan Xiaoping mencari kesempatan dalam kekacauan itu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam ruang karaoke Jin dan segera menyelamatkan Fang yang akan diobok-obok oleh Jin. Melihat Ci yang sangat brutal dalam membantai semua bawahannya, Cheng pun maju untuk menjajal kekuatan bela diri Ci. Fang berusaha lari dari sana, namun karena adanya hadangan penjaga di sana, membuatnya harus pingsan karena kepalanya terbentur tembok. Erqui dan Xiaoping lalu membawa Fang yang terpingsan. Ci ingin menolongnya, namun karena Cheng terus menghadangnya, dia pun harus kehilangan Fang di depan mata.
Tak lama, Kapten Zhao beserta bawahannya datang ke sana setelah adanya laporan kerusuhan di klub malam mahkota. Zhao tak menyangka kalau orang yang telah membuat keributan itu adalah Chi, teman seperjuangannya dulu saat mendaftar di kepolisian. Dia jelas tidak akan menyalahkan Chi atas keributan di sini, namun dia malah memperingatkan Hong untuk jangan pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebab jika dia sampai menemukan bukti kejahatan yang ada di klub malam mahkota, Zhao akan menyeret mereka semua ke dalam penjara. Di kantor kepolisian, Zhao bertanya tentang tujuannya datang ke kota ini. Chi pun menjelaskan, jika kedatangannya ke sini hanyalah untuk mencari gadis desa mereka yang menghilang setengah bulan lalu. Dia sempat melihat keberadaan Fang di sana, namun ada dua orang pria asing yang membawa paksa Fang dari klub malam mahkota. Zhao mengatakan, jika permasalahan dia sama dengan yang ada di kota ini, sebab belakangan ini pihak kepolisian kotamu juga sedang berusaha membongkar sindikat perdagangan manusia. Jika ada kabar, Zhao akan memberitahunya. Jadi untuk saat ini, beristirahatlah sambil menunggu kabar dari dirinya. Hong meminta maaf kepada Jin atas semua kekacauan yang terjadi. Jin marah dan menampar Hong. Dia lalu memberikan peringatan kepada Hong untuk mencari Fang serta dua laki-laki yang menyerangnya dalam 2 hari ke depan, jika tidak ingin hidupnya lebih buruk dibandingkan kehidupannya yang dulu. Fang tersadar dari pingsannya. Dia lalu berniat pergi dari sana. Xiaoping memanggil namanya dan mengatakan jika mereka berdua pernah bertemu ketika berada di toko buku. Xiaoping ingin membawa Fang pergi dari sana, namun ketika dia membuka pintu, Guizi berada di luar pintu. Esok paginya, Zhao memimpin rapat membahas sindikat perdagangan manusia yang menjadikan pekerja prostitusi sebagai target penculikan lintas provinsi. Petunjuk yang mereka miliki saat ini tidak banyak, jadi dengan waktu serta sumber daya yang ada di kepolisian ini, mereka harus memanfaatkannya demi bisa mengungkapkan kasus kejahatan yang semakin masif ini. Berita tentang perdagangan manusia ini diberitakan melalui media massa. Guizi kesal karena seharusnya bisnis mereka ini baik-baik saja. Namun karena tindakan ceroboh mereka berdua dengan menculik gadis di klub malam mahkota membuat pergerakan mereka menjadi terbatas. Guizi tak tahu dengan apa yang mereka berdua pikirkan, karena seharusnya jumlah wanita yang seharusnya mereka bawa ke desa sudah tercukupi. Erqui berusaha membela dengan mengatakan jika wanita yang mereka bawa dari klub malam itu merupakan kekasih Xiaoping dan dia berencana menikahi wanita itu. Guizi senang mendengar hal itu dan berjanji akan menceritakan niatan baiknya itu kepada kakak mereka. Tak sabar menunggu kabar Zhao, Chi mendatangi kantor kepolisian untuk menanyakan langsung mengenai kasus ini. Zhao sebenarnya enggan untuk memberikan informasi apapun kepada Chi sebab dia merupakan orang luar kepolisianmu. Namun mengingat bagaimana perjuangan mereka dulu, Zhao pun mengizinkan Chi untuk ikut menyelidiki kasus ini, namun dia hanya dibekali sepeda butut untuk mengikuti kemana mereka pergi. Penasaran dengan Chi, bawahan Zhao bertanya kepadanya tentang siapakah sebenarnya orang tadi. Zhao lalu sedikit bercerita, jika dulu dia adalah teman seperjuangan saat berlatih di militer. Dia paling membenci perdagangan manusia, karena dulu dia dan adiknya diculik oleh pedagang manusia. Chi memang berhasil lolos, namun adiknya dibawa oleh mereka dan sampai sekarang keberadaannya tidak pernah diketahui. Meskipun Chi ketinggalan, dia malah tak sengaja melihat orang-orang di klub malam mahkota, sehingga memutuskan untuk mengikuti mereka saja. Sementara itu di tempat penyekapan, Guizi memberikan kabar jika Chuang akan datang untuk membawa wanita-wanita ini. Mereka senang karena akan dapat uang lagi. Namun kedatangan pemilik rumah kontrakan di sana membuat suasana jadi menegangkan. Guizi menemui Nenek Wan di luar, sementara Erqui dan Xiaoping masuk ke dalam kamar, membekap wanita-wanita itu agar tidak berteriak. Guizi berharap Nenek Wan segera pulang setelah memberikan pangsit untuknya. Namun karena dia ingin mengambil buku tabungannya yang berada di dalam, Guizi pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Nenek Wan menyiapkan kunci cadangan membuka kamar penyekapan, dan di saat Erqui ingin memukulnya, Guizi telah menyiapkan obat bius untuk membuat Nenek Wan tak sadarkan diri. Erqui memukuli Xiao, karena sedari tadi dia mencoba memberontak. Fang lalu mengatakan, jika Xiao sudah demam tinggi 2 hari ini, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun jika mereka menolaknya, Fang bisa mengobatinya karena dia merupakan mahasiswi jurusan kedokteran. Mendengar itu, Xiaoping dan Erqui memilih pergi dari sana, agar Fang lebih leluasa mengobatinya dengan ditemani oleh kakak ipar mereka. Niatnya mereka berdua hanya berkeliling sebentar mencari udara segar, tetapi sesampainya di kedai makan langganan mereka berdua, Erqui malah mengajaknya mampir. Erqui langsung memesan makanan kepada sang pemilik, namun diam-diam sang pemilik menghubungi Cheng, mengatakan jika 2 orang yang dicarinya berada di tempat ini. Tak banyak kata, Cheng pun segera menuju ke restoran itu bersama dengan anak buahnya, dan Chi yang sedari tadi mengawasi dari luar klub malam mahkota membututi mereka dari belakang. Guizi berusaha mengkompres badan Xiao. Namun tiba-tiba, Xiao dan Fang mencoba menyerang Guizi hingga dia pingsan. Mereka lalu berusaha untuk kabur dari sana.
Pintu digembok dan mereka berusaha mencari jalan lainnya dengan memanjat dinding pagar rumah. Mereka bertiga bekerja sama menaikkan Xiao dari dalam. Namun ketika Xiao berusaha meraih tangan mereka, dia melihat sebuah mobil mendekati tempat itu. Xiao berusaha meminta bantuan, sementara Fang dan kedua wanita itu ingin mengambil meja sebagai pijakan mereka. Namun langkah mereka harus terhenti ketika melihat Guizi tersadar dengan sebuah golok di tangannya. Xiao mencoba menghentikan mobil itu, tetapi ternyata mobil itu dikendarai oleh Chuang. Di restoran Huanzi, Cheng dan puluhan anak buahnya telah sampai di sana, dan tanpa basa-basi, mereka semua menyerang Erqui dan Xiaoping. Mereka berdua kewalahan menghadapi semua anak buah Cheng. Namun untung saja Qi masuk yang lalu segera menyelamatkan mereka. Qi bertanya tentang gimana keberadaan Fang, sebab dia adalah kakak angkatnya. Mereka berdua terkejut dan berniat membawa Qi menemui Fang. Namun karena anak buah Cheng menghadang mereka, Qi pun harus mengalahkan mereka semua terlebih dahulu. Mereka berdua berniat kabur setelah mengetahui kalau Qi adalah seorang polisi. Erqui pun lalu menahan Qi agar Xiaoping bisa kabur, dan hal itu langsung dimanfaatkan Cheng untuk melumpuhkan mereka berdua. Guizi masuk ke dalam dengan menyeret Xiao. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan apapun terhadap Xiao. Namun setelah mengetahui kalau dialah yang menyebabkan istrinya terluka, Guizi pun memukuli Xiao tanpa ampun. Zhao membangunkan Qi yang pingsan dan mengatakan kalau ada kabar baik untuknya. Dia lalu memapah Qi keluar, tetapi sebelum pergi, Qi mengambil dulu alat komunikasi yang sempat dijatuhkan Xiaoping. Sesampainya di rumah, Xiaoping segera meminta maaf kepada Chuang karena Erqui telah ditangkap anggota klub malam mahkota. Cheng pun tak habis pikir dengan apa yang Xiaoping lakukan, sebab demi seorang mahasiswi yang bekerja di sana, kelompok mereka dalam bahaya. Cheng lalu meminta mereka berdua untuk tidak memikirkan bagaimana nasib Erqui, sebab dia akan membawanya pulang dari sana. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Qi mendapatkan informasi jika Feng Chuiqi sudah mereka selamatkan dan Pak Kepala telah mengizinkannya kembali masuk ke tim. Feng Chuiqi telah memberikan informasi penting kepada mereka. Jadi dengan semua bukti yang kini mereka dapatkan, mereka bisa selangkah lagi menemukan penjahat yang selama ini mereka cari. Selain hal itu, Qi kini diajak bergabung ke kepolisianmu untuk mengungkap kasus ini. Pak Kepala sudah menyetujuinya, dan beberapa informasi telah Zhao dapatkan juga, serta data-data mengenai para penculik itu telah Zhao kantongi. Sementara itu, di dapur klub malam mahkota, Erqui disiksa agar dia mengatakan tentang di mana keberadaan gadis itu. Erqui memilih diam, meskipun dia terus dihajar oleh Cheng. Tak lama, Chuang sampai juga di sana. Dia masuk seorang diri, berniat mengeluarkan Erqui dari sana. Chuang meminta maaf kepada Hong jika perbuatan adiknya sudah melewati batas. Mereka saling merugi, jadi Chuang meminta dengan sangat agar Hong melepaskan adiknya itu. Hong mau berdamai dengan Chuang. Tetapi dia meminta syarat untuk mengembalikan gadis yang mereka ambil serta dia harus bersujud 3 kali di hadapannya. Chuang tidak mau melakukan itu. Hong tertawa dan hanya meminta Chuang melihat wajah adiknya untuk yang terakhir kalinya karena baik dia ataupun adiknya akan keluar dari tempat ini dalam tubuh yang tak bernyawa. Meskipun seorang diri, Chuang mampu menghabisi puluhan anak buah Cheng yang tentu saja membuat Hong bergetar takut. Cheng pun lalu maju menyerang Chuang, sebab kini hanya dialah yang tersisa untuk melawan Chuang. Meskipun takut, Hong berusaha menyerang Cheng yang sedang memukuli Chuang. Cheng menahan pisau Hong dengan satu tangannya dan mengatakan jika kali ini perbuatannya Chuang anggap lunas. Namun jika di lain waktu ini terulang lagi, maka dia akan mencarikan jodoh untuknya.
Sebelum berangkat ke desa, Guizi meminta maaf kepada Xiaoping jika dia tidak bisa menikahi Fang sebab salah satu wanita di sana telah mati. Xiaoping pun hanya terdiam. Mereka lalu mendapatkan kabar jika Chuang berhasil menyelamatkan Erkui dan saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat mereka. Kabar itu juga diterima oleh Qi, yang kemudian segera bergegas menuju ke klub malam mahkota. Sebelum pergi, Xiaoping memberikan sebuah kotak uang kepada Guizi sebagai hadiah. Namun itu hanyalah sebagai pengalihan agar dia bisa membius Guizi. Segera setelahnya, Xiaoping menyelamatkan Fang. Namun ketika mereka berdua hendak pergi dari sana, Chuang menabrak Xiaoping hingga mati. Chuang lalu meminta Guizi dan Erkui untuk melewati jalan kecil yang belum pernah mereka lewati. Sementara dia akan mengulur waktu sebab para polisi sedang memburu mereka. Dia akan baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Jin marah karena Hong tidak menepati janjinya. Dia ngomel terus, memaki-maki Hong yang terlihat sedang mengisi senjatanya dengan 2 buah peluru. Hong muak dengan Jin, yang kemudian menembakkan 2 peluru itu ke tubuh asisten Jin dan juga Tuan Jin. Hong berjalan keluar berniat membalas dendam, bersamaan dengan Zhao yang datang ke klub malam mahkota. Qi pun lalu mendapatkan informasi jika tim pemantau menemukan sebuah truk pengangkut mencurigakan melewati jalanan Xingfang, dan Qi pun segera bergegas menuju jalan itu. Berhasil mengejar truk pengangkut itu, Qi pun segera mengabari Zhao jika wanita-wanita yang diculik tidak ada di dalam truk. Qi tetap akan mengejar tersangka utama penculikan ini, dan ketika ada kesempatan untuk menghentikan truk itu, Qi pun menabrakkan mobilnya. Truk itu terguling di depan kedai mie. Chuang lalu memakan mie buatan sang pemilik sambil berbicara dengan Qi. Qi meminta Chuang untuk ikut saja dengannya ke kantor polisi agar dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Chuang enggan menuruti permintaan Qi sebab dia telah menerima mahar dari para penduduk desa dan sudah kewajibannya untuk menyelesaikan permintaan mereka. Qi marah mendengar itu karena perbuatannya itu sama saja dengan melukai hati para orang tua wanita-wanita yang mereka culik, yang kemudian terpaksa berbuat kasar untuk membawa Chuang dari sana. Meskipun kalah, Chuang sempat tersenyum karena mengira Guizi berhasil membawa pergi jauh wanita-wanita yang mereka perdagangkan. Namun setelah mendengar Zhao berhasil menemukan para wanita-wanita itu, Chuang pun tak mampu berkata apa-apa lagi. Dan sebelum film berakhir, Qi senang melihat Fang yang berhasil selamat dari penculikan itu. Para penjahat pun juga berhasil ditangkap semuanya. Setelah semua berakhir, Qi kembali ke tempatnya bekerja. Dia lalu bertemu dengan Kepala Wu, yang kemudian memberikan sebuah kabar mengenai adiknya. Tetapi Mimin tidak tahu dengan bagaimana keadaannya, matikah atau masih hidup. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!